Rekan trader, jumpa lagi bersama saya di acara Kupas Tuntas Gold. Edisi awal minggu ini, hari Senin, kita akan mengupas pergerakan gold secara menyeluruh. Setelah di siang hari gold kita bahas di analisa teknikal, analisa harian, sekarang memasuki menjelang pasar Amerika, saya mencoba mengulas lagi gold di acara Kupas Tuntas Gold, dan saya berharap semoga ulasan saya ini setidaknya memberikan sedikit masukan, gambaran buat trading yang akan dilakukan oleh rekan trader masuki ronde kedua masuk pasar Amerika. Oke rekan trader semuanya, seperti biasa rekan trader, bagaimanakah pergerakan gold saat ini? Kita coba langsung lihat aja di platform rekan trader. Kita bisa lihat di sini bagaimana gold ini mengalami arah pergerakan yang sangat fluktuatif, dan seperti yang telah saya bilang bahwa gold ini punya peluang untuk mengalami kenaikan sangat luar biasa. Memang ya di awal-awal saya bilang bahwa gold ini pada pagi hari kan dia agak sedikit bearish ya, tapi saya bilang bahwa peluang besar kenaikan itu sangat tinggi malahan. Walaupun saya bilang bahwa di awal hari yang tadi ya, di siang hari saya bilang bahwa gold ini dia akan mencoba naik sampai di level 2000 ya. Sekarang dia udah mencoba di 2002 kalau tidak salah ya, dia ya menembus 2002. Pada intinya tadi pada pagi hari itu kan dia mencoba sampai di 1988. Perlahan namun pasti gold ini sampai ke 2002. Nah tapi kalau kita lihat tendensinya juga dan secara teknikal pun juga dari indikator ini, dia masih berada di posisi 48. Ini kalau di RSI ya. Artinya kan masih punya peluang yang besar untuk mengalami kenaikan. Nah, oleh karena itu saya bisa berasumsi bahwa kalaupun memang dia akan naik lagi, ya tujuan utama dia yang paling terakhir itu untuk sementara hari ini menuju ke 2011 ya. Jadi saya kembali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa gold ini masih punya peluang besar mengalami kenaikan. Dan kenaikan dia itu kalau memang dia mengalami kenaikan, dia akan mencoba naik itu sampai ke 2011 daerah sini ya. Ini saya coba gambar dulu buat rekan trader ya. Nah ini saya kasih pindah warna dulu. Mana ini? Oke, kasih warna hijau aja kali ya. Oke, nah ini dia. Nah, saya bisa bilang bahwa gold ini masih punya peluang besar loh rekan trader. Naik itu dia sampai di posisi yang paling dia itu naik sampai di posisi sini rekan trader. Nah ini ya, oke, masih bisa. Oleh karena itu kan saya bilang hati-hati juga, ini masih ada peluang yang sangat besar ya. Walaupun tendensi pelemahan itu masih bisa aja, dan saya sekali lagi saya bilang bahwa kalaupun dia melemah ya, tujuan pelemahan dia yang paling terendah itu berada di sekitaran sini. Tujuan dia pelemahan yang paling terendah ya. Sabar saya lihat dulu. Nah itu dia. Nah ini saya coba garis lagi rekan trader ya. Saya coba garis lagi. Kalau menurut saya sekarang ini dia melemah sudah sangat kecil, karena secara tendensi pun juga berita ekonomi sudah tidak terlalu besar lagi ya. Ini pelemahan dia yang paling maksimal ya kalau menurut saya ya. Nah ini pelemahan dia paling maksimal. Oleh karena itu kita coba mengambil posisinya nah sekitaran sini ya rekan trader ya. Oke. Nah, jadi secara garis besar ya, ini tertinggi terendah ya. Ini saya kasih gambar-gambar aja, mudah-mudahan rekan trader paham ya. Mudah-mudahan rekan trader paham ya. Arah tertingginya kalau memang dia akan naik di sekitaran 2011 itu kalau dia akan naik, tapi memang untuk bisa mencapai 2011 ada yang harus ditempuh dulu oleh dia. Yang harus ditempuh oleh emas kalau sampai mau menembus 2011 ini, gold ini adalah dia harus bisa dulu melewati rentang harian sini rekan trader. 2005 dulu. Kalau memang dia sudah bisa menembus 2005, artinya dia peluang besar untuk naik sampai di puncak tertinggi, puncak asmara tertinggi itu di 2011. Ya, tapi kalau seumpamanya dia tidak sampai di daerah situ, artinya peluang besar dia akan mengalami pelemahan itu sangat besar kan trader, dan pelemahan itu bisa sampai di posisi yang paling terendah itu di seputaran 1990.
Itu yang paling terendah. Tapi memang untuk bisa sampai di ARS itu kan dia melewati banyak tahap dulu. Tahap pertama itu di daerah sini ya rekan trader ya. Nah, tahap pertama itu di daerah sini. Yang harus dia lewati itu tahap pertama itu daerah sini rekan trader. Nah, ini dia ya. Nah, 1997 itu tahap pertama. Nah, tapi kalau saya lihat ya, dia ini kalaupun turun dia akan menguji di 1997, tapi setelah itu dia akan naik lagi sebenarnya. Kalau dalam asumsi saya, dia akan turun sampai 1997, setelah itu dia akan naik lagi dengan tujuan utamanya itu adalah 2005. Ya, kalau dia udah lewat 2005 ya dia pasti akan menuju 2011, tapi 2011 itu menurut saya itu nilai yang paling tertinggi sekali. Nilai yang paling tertinggi. Oleh karena itu kalau saya bilang masih punya kemungkinan dia naik. Masih punya kemungkinan dia naik. Kalaupun dia turun pun juga ya turun paling besar di 1997, setelah itu dia naik lagi. Ya. Nah, nanti kita akan lihat besok hari menuju hari Selasa. Hari Rabu puncaknya dan penutupan itu hari Kamis. Karena di situ FOMC akan dikeluarkan. Setelah FOMC dikeluarkan, artinya kita udah sangat jelas arah pergerakan ke depannya seperti kayak gimana. Ya, sekali lagi ini yang saya bilang buat rekan trader. Dan saya pada kesempatan kali ini pun juga rekan trader, saya mau bilang buat rekan trader, kalau rekan trader punya waktu dan kesempatan, rekan trader juga bisa membaca analisa-analisa yang saya bawakan di ya situs yang paling terkenal dalam dunia trading ya, di investing. Rekan trader bisa membaca analisa-analisa saya. Ini kebetulan analisa saya ini, nah ini dia analisa saya baru saja keluar ya, dari pagi sih udah keluar. Nah, analisa mingguan saya tentang gold. Ya, data inflasi Amerika dan rilis FOMC adalah kunci pergerakan emas minggu ini. Ini bisa dibaca di sini ya. Analisa saya ya bisa rekan trader baca, dan kalau rekan trader lihat bagaimana saya jago juga, saya menjadi urutan pertama analisa. Saya mau bilang buat rekan trader kalau saya menulis ya analisa saya ya selalu nomor 1 loh. Pernah sekali itu dari nomor ini ya, ini kan ada 5 penguji ya. Pernah saya tulis dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya sampai hari Jumat. Pernah sekali itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nih semuanya nih. Urutannya saya semua. Sampai saya bingung juga. Ini kok gambar saya semua yang muncul. Itu artinya kan sayang banget nih orang Indonesia nih sama saya. Artinya kan tulisan saya setidaknya bisa memberikan sedikit masukan buat rekan trader. Nah makanya kalau saya udah menulis ini biasanya sih langsung agak sedikit bagus sih peringkatnya ya. Sekarang peringkat 1 saya bisa, mungkin besok juga masih ada peringkat 1 nih, mungkin masih kemungkinan besar masih bisa peringkat 1. Oke rekan trader, ini tulisan saya. Kalau ada waktu rekan trader jangan lupa untuk melihat juga tulisan-tulisan saya rekan trader ya. Nah, dan kalau kita lihat secara tendensi, data inflasi ini yang menjadi acuan utama pada minggu ini. Ya, harap diperhatikan data inflasi merupakan acuan utama minggu ini. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya rekan trader ya, kalau kita lihat juga sebenarnya ya, kita lihat ini pergerakan dari gold ini dia menurut saya masih sangat sepi sih, karena masih pasca ya, masih libur ya, dan setelah itu baru pergerakannya bisa kita lihat ke arah ke depan seperti kayak gimana. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah kupas tuntas gold kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semua. Jangan lupa subscribe channel kami, subscribe channel Amarket, baca informasi yang telah saya berikan, baca semuanya analisa yang saya berikan, terutama yang tadi di investing ya. Rekan trader, demikianlah analisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya besok. Salam profit Indonesia.